Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiandre Saputra, NIM 857004206. Dengan mata pelajaran konsep dasar IPS di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa organisasi. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia School of Leading Fund Indication. Tokoh pendiri organisasi Budi Utomo antara lain Dr. Sutomo Sutarji Tirtonegoro dan Gunawan Mangkusumo. Organisasi ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Sudirhosodo yang sering berkeliling ke kota-kota besar di Jawa untuk meramaikan gagasan tentang bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski pada awalnya organisasi ini hanya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan Jawa yang saat ini berdiri, Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun tujuan utama Budi Utomo yaitu menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus utama organisasi ini terletak pada bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Yang kedua, organisasi Sarekta Islam itu yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam SDI, merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh seorang tokoh besar Haji Samsudin pada tahun 1911 silam. Latar belakang didirinya SDI tahun 1911 oleh Haji Samhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Di bawah pimpinan Haji Samsudin, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada waktu 1912 di Surabaya, Hos Cokmarinot juga mendirikan organisasi yang sama. Cokroaminoto masuk organisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti Cokroaminoto. Kemudian diberikan kepercayaan menjadi pimpinan baru di Sarekat Dagangan Islam. Ia pun mengundang nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan dengan tujuan untuk mengalahkan kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asli Cina. Yang ketiga, organisasi Perhimpunan di Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia Perhimpunan Indonesia PI di Prakasia oleh kesayangan dan RI Natosuroto pada tanggal 12 Oktober 1008. Nilai dan Belanda. Tujuan Berhimpun Indonesia. Kegiatan politik seperti Perhimpunan Indonesia PI sangat menarik perhatian dunia internasional. Salah satu aksinya adalah manifesto politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut berdampak
hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam akan keberadaan organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tersebut. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang di dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka pada tahun 1925. Deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena yakni hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Pergerakan teknologi media cetak dan jurnalis memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah salah satu bangsa walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kesabaran inilah yang menjadi wujudnya lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Aktivis Perhimpunan Indonesia dipimpin semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo dalam pengurusan. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia merdeka yang akan dicapai di aksi bersama berikutnya. Organisasi yang keempat, organisasi Indonesia, yaitu organisasi Partai Indonesia Raya pada dekade 1930. Banyak muncul partai-partai politik yang menempuh cara memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Partai Indonesia Rakyat dan Peridra merupakan salah satu organisasi pergerakan politik yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui cara operatif, Peridra didirikan pada Kongres bersama antara organisasi tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh nasionalis moderat Indonesia. Latar belakang pembentukan Peridra Pemula dari keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian di bidang politik, Peridra memanfaatkan keberadaan Volta Dewan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam bidang pemerintah, dalam bidang sosial, Peridra mendirikan perkumpulan buruh tani bernama Rukun Tani. Di bidang ekonomi, Peridra berhasil mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya serta mendirikan Koperasi Masyarakat Pribumi. Selanjutnya yang kelima, organisasi Partai Nasional Indonesia PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada tanggal 14 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketahui oleh Cipto Mungkusumo, Sartono Cokro Disurjo, dan Sunaryo. Lahir Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, lahir sebagai organisasi untuk mempersepsikan
rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada tahun 14 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepolaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai bagi masyarakat dalam mendukung pemerintah perkembangan PNI. Pada tahun 1929, PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah. Penangkapan perintah tersebut diberikan pada tanggal 24 Desember 1929 dan menangkap baru dilakukan 29 Desember 1929 terhadap tokoh PNI di Yogyakarta. Mereka adalah Soekarno, Gatot Manggung, Praja Supridiata, dan Maskun Sumadirja pada tanggal 19 Agustus 1930. Para tokoh diadili dan dimasukkan ke penjara Sukamiskin, Bandung pada tahun 1931. Pimpinan PNI Soekarno diganti oleh Sartono. Kemudian Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partido pada tanggal 25 April 1931, namun hal itu ditolak oleh Mohatta sehingga dibentuk kembali PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Pada tahun 1955, PNI memenangkan pemilu. Pada tahun 1971, PNI bergabung dengan 4 peserta pemilu. Pada tahun 1973, PNI bergabung dengan 4 peserta pemilu 1971 dan terbentuk Partai Demokrasi Indonesia tahun 1999 menjadi Partai Pemilu. Tahun 2022 PNI berubah nama menjadi PNI Mahersinem dipimpin oleh Sukmawati Soekarno Putri, anak dari Soekarno. Selanjutnya organisasi Putri Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki empat serangkai. Empat serangkai terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Masyur, dan Kiai Haji Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik kita. Perang dengan restu Jepang Putri didirikan pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin pusat pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkat, yakni Suchan dan Gus. Tujuan Jepang membentuk Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memutuskan segala potensi rakyat guna membentuk Jepang dalam perang. Selain tugas pragonda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial, ekonomi. Namun ketika Jepang menyadari Putra lebih banyak menggunakan bagi pergerakan nasional di bidang
kepentingan Jepang sendiri. Maka tahun 1944 Jepang membubarkan Putra. Sekian penjelasan saya tentang organisasi yang ada di Indonesia sejak masa penjajahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.